Halo semua, dengan Febri di sini. Sesuai janji saya kemarin, kali ini kita akan review lagi salah satu gamepad dari IPEGA, yaitu PG9068. Kalau yang kemarin versi kecilnya, nah ini versi yang agak lebih besarnya. Di dalam kotak penjualannya kalian akan mendapatkan satu buah kabel yang fungsinya untuk mengecas atau digunakan di PC. Namun di sini tidak disertakan dengan kepala casnya. Selain itu tidak lupa juga buku petunjuk atau buku manualnya. Yang di bagian depannya terdapat dua QR code yang akan diarahkan ke halaman IPEGA HK atau di website resminya IPEGA. Selain itu di buku petunjuk sini kalian bisa melihat fungsi-fungsi atau tombol-tombol yang akan digunakan yang nanti akan saya bahas di bagian belakang, yang difungsikan untuk berbagai macam device seperti Android, iOS, atau komputer. Dikarenakan setiap device-nya memiliki tombol fungsi yang berbeda. Dan itulah isi dari kotak pembelian yang akan kalian dapatkan. Dan ini dia gamepad dari IPEGA 9068 atau biasa disebut juga Tomahawk. Gamepad ini memiliki layout seperti stick dari Xbox 360. Kita lanjut ke bagian build quality-nya. Gamepad ini memiliki material berbahan plastik dan untuk finishingnya terasa rapi, yang pada saat digenggam terasa cukup kokoh dan tidak menimbulkan bunyi-bunyi yang aneh. Untuk warna hitamnya di sini menggunakan warna hitam doff yang terlihat tidak mudah kotor dan tidak mudah menempelkan sidik jari kita. Dan lanjut ke bagian tengah terdapat penjepit handphone atau tempat untuk menaruh handphone kalian. Selain itu di bagian tengah terdapat satu buah tombol home atau tombol power dan 4 indikator baterai. Dan untuk penjepitnya di sini menggunakan sistem teleskopik yang dapat direnggangkan atau dipanjangkan, yang sanggup dipasangkan dengan HP berukuran hingga 6 inci. Dan di sini yang agak berbeda yaitu tombol R1 dan R1-nya yang terasa kliki. Tidak seperti tombol lainnya yang masih menggunakan membran. Di bagian depan gamepad terdapat satu buah lubang jack untuk mengecas atau menggunakan kabel jika kalian ingin menggunakannya di PC. Dan seperti inilah penampakannya pada saat kalian menggunakannya dengan handphone kalian. Untuk urusan baterai, gamepad ini menggunakan baterai lithium dengan kapasitas 300 mAh. Dan untuk konektivitas di gamepad ini sudah menyediakan tombol dedicated tersendiri untuk berbagai macam device. Tombol Android plus home untuk koneksi ke Android, iCat untuk ke iOS, dan tahan start untuk ke PC. Namun untuk tombol yang tahan start tadi hanya digunakan untuk penggunaan wire atau penggunaan kabel saja. Sekarang kita akan coba sambungkan gamepad ini menggunakan Bluetooth. Dan di sini saya menggunakan Android. Jadi untuk penggunaannya tekan dulu tombol Androidnya, ditahan dan tekan tombol home-nya hingga lampunya berkedip cepat. Nah seperti ini. Sekarang kita buka Androidnya. Sekarang kita nyalakan Bluetooth-nya. Oke, di sini sudah terbaca namun tulisannya belum muncul. Oke, sudah muncul PG9068. Oke. Status itu sudah tersambung. Nah, untuk menggunakannya kalian bisa menjepitkannya di penjepit yang sudah disediakan di atas gamepad ini. Jika sudah tersambung, maka indikator nomor 1 akan menyala. Dan itu untuk fungsi gamepadnya. Tapi di sini juga jika kalian menekan tombol home-nya satu kali hingga indikator nomor 2-nya nyala, maka itu kalian bisa menggunakan fungsi multimedia atau seperti menggunakan mouse. Di gamepad ini tidak memiliki tombol multimedia seperti di gamepad sebelumnya. Jadi dia menggunakan tombol YAXB sebagai pengganti tombol multimedianya. Di pengujian awal saya coba menggunakan game yang sudah tersedia di Play Store dan dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan software tambahan seperti Octopus. Dan untuk pengujian kedua saya coba menggunakan emulator PSP. Namun untuk menggunakannya kalian harus sedikit men-settingnya di bagian tombol virtualnya. Alasannya karena settingan bawaan dari emulator itu menggunakan virtual, jadi kalian harus merubahnya ke gamepad kalian. Sekarang kita ke pengujian selanjutnya. Jadi di sini saya menggunakan kabel sebagai konektivitasnya ke PC saya. Tetapi saya juga sudah mencobanya menggunakan Bluetooth di laptop saya. Dan itu tetap bekerja dengan baik. Dan jika kalian ingin menggunakan Bluetooth, kalian cukup menekan tombol Android plus home, sama seperti menggunakan smartphone. Setelah terkoneksi, gamepad pun bisa langsung digunakan. Jadi kita tidak memerlukan aplikasi tambahan lagi untuk menggunakannya. Akan tetapi, untuk beberapa game kalian memang harus men-settingnya sendiri. Tapi tidak semua game ya. Selain itu saya juga mencobanya untuk game racing dan ternyata untuk tombol R2 L2 nya belum support throttle, atau jika kalian ingin mencoba gasnya menggunakan feeling kalian. Dan untuk joysticknya di sini terasa cukup presisi pada saat saya menggunakannya secara pelan-pelan atau sedikit-sedikit. Dan sekarang kita akan menuju ke beberapa hal yang menurut saya ini menjadi sedikit kekurangan. Yang pertama adalah bodinya yang full berbahan plastik.
yang akan terasa licin pada saat tangan kita berkeringat. Yang kedua adalah sudut dari penjepit HP-nya, yang menurut saya sudutnya agak sedikit kurang menunduk, sehingga posisi pergelangan tangan saya harus agak naik dan itu sangat tidak nyaman jika digunakan dalam waktu yang agak lama. Satu hal lagi yang mengganggu bagi saya yaitu tombol R1 dan R2-nya. Untuk tombol R1-nya di sini lebih tinggi dibanding tombol R2-nya, dan di bagian bawah tombol R1-nya terdapat sedikit lubang. Dan pada saat saya menekan tombol R2 atau L2-nya, terkadang jari saya suka agak terjepit dan menurut saya itu agak mengganggu. Dan ada satu tambahan lagi, tapi ini hanya masalah selera. Bagi saya untuk tombol YAXB-nya saya lebih suka dengan aksen berwarna merah yang terdapat di gamepad sebelumnya. Karena hal-hal kecil seperti ini dapat membuat gamepad ini terlihat lebih elegan atau lebih mewah. So itulah tadi sedikit review mengenai gamepad IPEGA 9068. Ya menurut saya ini bisa menjadi pilihan kalian jika kalian ingin mendapatkan sebuah gamepad dengan fitur yang cukup lengkap, namun dengan harga yang masih cukup terjangkau. Dan sampai sini saja dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga, dan nyalakan juga tombol loncengnya jika kalian ingin mengikuti video-video selanjutnya. Oke, dengan Febri di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.